Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya, Plopidis. Oke, teman-teman, nih kali ini saya mau sharing tentang Google Drive Desktop ya. Nih sebagai cloud gitu. Dulu saya pernah membahas tentang OneDrive. Nih kenapa dan alasannya kenapa pakai OneDrive. Rencana saya tahun depan akan mulai bekerja dengan Google Drive Desktop. Teman-teman kita install dulu di sini. Ini Google Drive Desktopnya. Google salah. Google Drive Desktop. Oke, ini dia langsung di halaman utama. Kita tunggu dulu, lagi slow. Nah, sekarang Google Drive Desktop keren ya. Dia tuh ada seakan-akan ada nambah harddisk lagi, padahal itu adalah Google Drive-nya. Kita download dulu dari situs resminya. Ukurannya sekitar 300 megaan di sini. Coba kita lihat download di sini. Wow, di sini sekitar 295 mega. Oh, internetnya lagi slow. Dia nih sekitar 1 jam download. Nanti kita pause aja videonya. Oke, Google Drive Desktop tuh di sini nanti di harddisk kita ada satu lagi tambahan namanya Google Drive. Jadi seakan-akan dia ada harddisk gitu. Dan nih kenapa saya coba memilih Google Drive Desktop, karena dia lebih besar kapasitasnya. Jika teman-teman menggunakan Google yang biasa dapat 15 GB gitu, dibanding OneDrive hanya dapat 5 GB. Kecuali teman-teman OneDrive Business ya, dia bisa sampai 1 tera. Terus dia juga lebih support banyak nih OS Windows ya. Jadi nih Windows 7 aja yang service pack pertama itu disupport sama Google Drive. Jadi teman-teman yang masih menggunakan Windows 7 bisa juga bekerja dengan Google Drive. Ya Windows 7, sedangkan di OneDrive dia sudah nggak disupport di Windows 7 dan Windows 8. Jadi di Google Drive ini masih disupport Windows 7, 8 dan 10. Itulah kenapa nih saya nanti ke depan menggunakan Google Drive. Karena waktu downloadnya masih lama, kita pause aja ya. Oke teman-teman, downloadnya udah selesai. Saatnya kita instalasi. Oke, kita double klik saja. Install Google Drive. Oh, nggak usah. Nah, ini aja. Taruh di shortcutnya, taruh di desktop. Kita install. Oke, in Google Drive sukses. Nah, dia udah setelah sukses diinstal, dia akan minta sign in ya. Di sign in-nya di browser. Jadi teman-teman sign in aja dengan akun Google teman-teman. Nah, kalau saya pakai akun kantor, kita sign in. Udah sign in, silakan tutup dan kembali ke Google Drive-nya. Oke, dia lagi loading. Nah, lihat udah masuk di sini di bawah.
nih your Google Drive is loading your file. Dia nanti ada di sini. Nah, untuk lebih lanjut bisa open preference, kita cek aja open preference-nya. Oke, di sini ada turnya ya, ada petunjuknya. Nih memulai nih bersama Google Drive untuk desktop. Ini ada keterangan nih dengan aman nih menyimpan data teman-teman. Bisa pilih folder yang bisa di sync dengan Google Drive untuk backup. Terus akses Google Drive dari komputer. Dia di sini ada pilihan Steam dan Mirror ya. Nih dan bisa lebih digunakan dari satu akun gitu tanpa harus switch dia bilang. Oke, di sini di yang paling atas ada menu My Laptop atau folder di komputer. Di sini kita bisa pilih nih mana ya mau disinkronis atau enggak. Di sini untuk mengakses Google Drive-nya. Dan di sini adalah akunnya. Oke, di sini teman-teman kalau pilih yang apa atas ya yang laptop. Kalau yang bawah ini adalah untuk mensinkronisasi nih Google Desktop teman-teman. Nah, di sini ada streaming, ada mirror. Kalau di streaming ya dia adanya di cloud aja di komputer gitu. Dan kita bisa milih mana aja folder yang kita gunain di lokal. Kalau di mirror nih yang semuanya di cloud ada juga di komputer gitu. Dan dia akan tersedia secara offline gitu. Kalau pakai Google yang biasa yang 15 GB mungkin teman-teman bisa gunain mirror gitu. Tapi kalau pakai Google yang kantor berbayar, saya saranin yang streaming aja karena nih khawatir harddisk nggak muat. Kalau di sini kan harddisk saya hanya 500 GB, jadi ini idealnya milih yang stream aja. Dan di sini lihat dia ada keterangannya. Nih, dia ada virtual drive all folder. Jadi ketika kita berhasil install di Explorer kita akan ada ini seakan-akan ada harddisk lagi, dan itu adalah Google Drive-nya. Ini harddisk ini adalah ini Google Cloud-nya. Oke, di sini di komputer kita jadi muncul namanya sebuah drive atau sebuah harddisk, di tulisannya Google Drive. Harddisk ini mencerminkan lokal C ya. Dilihat di sini ada ukurannya yang sama dengan ukuran nih harddisk kita yang C. Oke, kita lihat reference lagi. Kita lihat, oh ini ada notif, biarin aja. Masih loading file karena di sini lihat saya menggunakan sampai hampir 200 giga ya. 200 giga. Oke, kita ke setting. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke reference bisa ke di icon di sini di sebelah jam nih, teman-teman klik aja, terus teman-teman klik yang tanda gear ini, tanda setting, pilih reference. Nah, kita lihat lagi Google Drive kita. Nah, di sini kita bisa ngebrowse nih Google Drive di komputer, open in Explorer. Nah, ini dia akan menuju Google Drive kita. Oke, teman-teman juga bisa membuat file yang teman-teman untuk akses online. Akses online maksudnya akses offline. Jadi misalnya di folder 2022 saya mau dia diakses nih, bisa diakses secara offline. Nah, di sini teman-teman klik kanan saja di folder ini. Terus pilih available offline. Jadi nih cuman di folder ini aja di Google Drive teman-teman yang teman setting secara offline. Oke, dia tuh menaruh di harddisk C ya untuk streamingnya ya. Kita bisa lihat di sini, bahkan kita bisa mindahin. Kita buka reference, kita lihat lagi di ke bawah.
Oke, nah lihat di sini ada keterangan sih, gunakan yang di streaming untuk di menghemat hard disk ya, untuk penggunaan yang lebih terjangkau. Di sini teman-teman klik lagi atasnya. Nah, lihat di sini drive G-nya bisa teman-teman setting ya, teman-teman setting, teman-teman ganti mau dipasang di drive apa, bahkan di Z juga juga bisa gitu, teman-teman setting di Z gitu. Terus setelah teman setting, kita klik down, dia akan nih ada di Z gitu. Jadi teman-teman bisa setting drive letternya di sini. Terus nih foldernya dia simpen, bisa lihat di sini. Ini di setting ketika dia login otomatis langsung startup, langsung nyala jalan. Dan di sini lihat ada cache untuk directory. Direktorinya ada di C, di user, ada di lokal, ada di drive fs. Nah, kalau teman-teman merasa C-nya sempit nih gitu, teman-teman change saja nih, pindahin aja ke D atau ke hard disk teman-teman yang lebih besar. Nih kalau saya biarkan di sini. Di sini ada beberapa settingan, ada hotkey untuk mencari, ada macam-macam, ada juga ignore USB device. Jadi ketika teman-teman nyolok USB, dia kadang-kadang minta di backup nggak USB-nya atau di stream nggak. Nih kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Oke, ini dia nih. Oh, ini Google Foto minta backup. Oke, ini dia, saya rasa nggak banyak settingan ya, dia sangat 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 familiar sih ya, jadi ini asik aja. Oke, nih jadi dia ada di drive C ya, nih apanya nih cache-nya ya, lokal cache-nya ya. Jadi teman-teman kalau mau rubah ya silakan dirubah ke drive lain. Oke, misal saya mau membuat ini, seharusnya di sini mungkin butuh restart kali ya. Harusnya ada lambang seperti cloud gitu, artinya dia lagi di cloud gitu. Ada lambang yang lokal, artinya dia di lokal. Nih mungkin butuh restart. Jadi sebenarnya ada lambang-lambang seperti ini nih, seperti ini, status ini nih. Oh, dia tuh lagi dia ada di lokal, dia tuh ada di cloud, itu seharusnya nongol. Nih di sini nggak nongol ya. Oh, nggak nongol. Mungkin butuh restart, biasanya butuh di restart atau menunggu selesai synchronize-nya. Di sini sedang loading your file gitu. Oke, teman-teman, kalau saya karena di tahun 2022 kita coba file ini kita buat di offline access. Nah, jadi dia nanti available nih 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 program file-filenya ada di lokal gitu. Oke, teman-teman, ini dia, ini enaknya pakai Google Drive ya sekarang ya, karena dia nih seakan-akan ada hard disk lagi. Itu yang saya nih senang ya. Terus yang kedua yang saya senang, dia masih disupport dari Windows 7 ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10, mungkin Windows terbaru 11 pasti support. Jadi di kantor masih ada nih yang pakai Windows 7 nih, itu disupport di sini, sedangkan di OneDrive nih udah nggak disupport, Windows 7, Windows 8 udah nggak support. Kedua nih ya Google, selanjutnya ya Google itu nih kapasitas standarnya aja dapat 15 giga, sedangkan OneDrive cuman 5 giga, jadi ini lebih lebih besar dibanding OneDrive gitu. Oke, itu saja nih sharing-sharing saya dengan cloud Google Drive. Mungkin sih nih di tahun 2023 saya lebih fokus menggunakannya, tapi saya harus nih setting dari sekarang untuk biar nanti nih kerja cloud di tahun depan sudah lebih stabil nih pekerjaannya. Nanti rencana tahun depan di OneDrive nih sudah nggak saya gunakan lagi. Nih, oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.